Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ambil waktu untuk teduh di hadapan Tuhan dan pandang kemuliaan-Nya. Dia ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, bukan seluruh hidupku dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penebus. Di depan matamu, taklukkan seluruh hidup kami, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Oh, tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Dan juga kami Tuhan, segala kami tidak ada yang terluputkan dari tangan kasih-Mu Tuhan. Karena kami menaikkan pujian, segala hormat,
Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Percayalah dia Allah yang masih bisa membuat mujizat. Percayalah bahwa dia adalah Allah yang membuka jalan keluar. Percayalah dia bukan perasaan tetapi dia pribadi yang nyata ada di tengah-tengah kita pada hari ini. Terima kuasanya. Terima lawatannya. Terima pertolongannya. Terima kasihnya. Yesus Kristus Tuhan. Dia Allah yang masih membuat mujizat. Jangan berhenti percaya. Dia Allah yang masih bisa melakukan mujizat kesembuhan. Terima dengan iman. Allah yang dahsyat. Kami percaya. Kami menyembah Yesus Kristus Tuhan yang telah bangkit, yang Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Dan di mana ada Allah, di situ ada kemuliaan yang dinyatakan. Angin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ di mana ada roh Allah, pasti yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima dengan iman. Dia rindu melawat Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi angkat tangan kita. Nyanyikan pujian ini dengan percaya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Sekali lagi dengan suara lebih keras katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami terima mujizat dari kami terima jalan keluar. Kami terima kesembuhan. Kami terima hidup yang berkemenangan. Sebab roh-Mu ada di dalam kami Tuhan. Amin. Kemenangan terjadi di sekali lagi katakan dengan percaya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Kesembuhan. Katakan kesembuhan. Kesembuhan. Sekali lagi katakan pemulihan. Terjadi di sini. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Yang percaya bahwa Allah sanggup melakukan yang tidak mungkin. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya. Karena itu kan ada Tuhan di tengah-tengah kita. Kita mau menari lebih lagi amin. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi amin. Amin. Kami bersuka cita.
bersuka bersama dengan surga. Biar segala yang bernafas memuji-muji Tuhan. Biar segala benda yang mati pun Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Kami bersuka punya Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang selalu dapat aku percaya. Yuk kita bertepuk tangan di atas kepala kita yuk. Di hadapan tahta-Mu Tuhan. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu sebab puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu sebab puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Bersama dengan surga. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Sukacita kami adalah Engkau. Dahsyat yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Dan jiwa kami benar-benar menyadarinya Tuhan. Terima kasih. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk boleh duduk. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih lagi merindukan Dia dalam hidup kita. Biar hidup kita boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia Terima kasih Yesus. berikan Kami gak Roh dibiarkan sendiri. Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Rindu kami Tuhan. Bersekutu denganmu
doa gerejamu. Jamah gerejamu Tuhan. Perbarui kami, pulihkan kami, urapi kami Tuhan. Biar gerejamu keluar menjadi terang bagi bangsa-bangsa Tuhan. Tinggal sekali lagi dengan penuh rindu katakan ya Roh Kudus. Allah Roh, saya serahkan kepada hamba. Jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari beri kemuliaan yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Kau dahsyat, kau ajaib, kau mulia. Kau layak dihormati, dikagumi di tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang lebih kami inginkan selain hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada yang lebih kami inginkan selain kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kemuliaan yang ada di hadapan tahta-Mu Tuhan. Perlihatkan tengah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Pesona kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Pesona kami dengan kemuliaan firman-Mu yang seperti api yang membakar. Mengobarkan yang letih lesu, mencipta yang tidak ada menjadi ada di dalam hidup kami Tuhan. Membebaskan kami, memerdekakan kami Tuhan. Memberikan kami iman dan kekuatan baru. Firman itu yang kami inginkan pada pagi hari ini Roh Kudus. Ambil alih hamba-Mu Tuhan yang karena anugerah dilayakkan untuk berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tidak ada satupun dari diri hamba-Mu yang pantas Tuhan, tetapi anugerah-Mu itu Tuhan. Kuduskan lidah bibir hamba-Mu sehingga tidak ada kata-kata yang sia-sia yang keluar dari mulutnya. Kuduskan telinga hati kami untuk mendengar dan mengerti. Dan beri kami kemampuan untuk melakukannya Tuhan. Karena kami berdoa di dalam satu nama yang kami kagumi, kami hormati, kami cintai, Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya. 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 Glory bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk sudah. Baik, kita akan melihat firman Allah sama-sama. Kisah Para Rasul 1. Ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes telah membaptis dengan air, tetapi kamu tidak lama lagi, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea,
Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Saya kalau ada hadirat Tuhan tuh gak tahan, suka nangis ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kebangkitan Kristus 40 hari lamanya Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Bahkan di dalam 1 Korintus 19 dikatakan 500 orang. Jadi itu satu kesaksian yang valid, saudaraku ya. Ada yang bilang naik ke surga, naik turun surga, tapi nggak pernah ada yang lihat, sudah. Ya, ada yang bilang ya, tetapi kalau Yesus tuh dia menampakkan diri kepada Maria, kepada para wanita, kepada murid-murid lagi ke Emmaus tuh, bertemu ketika murid sedang berkumpul. Yaitu dia membawa tubuh kemuliaan. Itulah gambaran tubuh kemuliaan, saudaraku. Yang bisa tembus tembok, bisa juga makan tetap, saudara ya. Itu tubuh kemuliaan, itulah penebusan terakhir buat kita. Yang terjadi pada Yesus itu terjadi juga nanti, saudaraku. Ya, ditebus dulu roh saudara, jiwa saudara, nanti ada penebusan tubuh kemuliaan. Dan selama 40 hari dia berjumpa dengan mereka, 500 orang telah melihatnya, kemudian dia berkumpul bersama murid-muridnya, dikatakan, aku akan pergi, ya, aku akan naik ke surga, aku akan naik, tetapi lebih baik aku pergi. Ya, Yohanes 14 berkata lebih baik aku pergi, karena kalau aku tidak pergi, roh yang ada di dalamku tinggal menetap di dalam kau. Ini mic-nya bisa diganti nggak? Jadi tukar aja ya. Baik saudaraku. Ya, ini gedein sedikit boleh. Jadi saudaraku, pada saat itu Tuhan berkata, lebih baik aku pergi. Jadi kenaikan itu saudara sama pentingnya. Ya, sama pentingnya, karena banyak orang menganggap kenaikan itu biasa-biasa aja begitu. Dan kadang-kadang nggak dirayakan di gereja. Tanpa kenaikan Kristus, saudaraku, Roh Kudus tidak pernah akan dicurahkan. Nah, yang penting pertama, kenaikan Yesus itu betul membuktikan keilahiannya, seperti doa Pak Dede tadi. Keilahiannya. Dia bukan hanya mati, dia bukan hanya bangkit, tetapi dia naik ke surga dengan tubuhnya, saudaraku. Ini menggenapi apa yang kalau sudah membaca kitab Ibrani. Ya, dia kembali setelah selesai tugasnya di dunia ini, dia kembali sebagai imam besar di surga. Ya, kitab Ibrani menceritakan tentang imam besar yang ada di surga yang Musa lihat. Jadi Musa ketika dia membuat, saudaraku ya, dia membuat kemah suci dan menakbiskan Harun, dia itu udah melihat dulu di surga. Jadi bukan ngarang. Semua yang ada di surga yang dilihat, itulah yang dibuat Musa. Cuman imamnya itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Imam besar di surga. Jadi Tuhan itu sebagai imam besar, sebagai pensyafaat buat saudara. Guys, saudaraku, penasehat, sebagai penolong, sebagai kalau kita lihat Tuhan itu saudara berfungsi sebagai apa? Sebagai pembela saudara. Amin. Tuhan naik ke surga duduk di sebelah kanan apa? Sebagai pembela saudara, saudaraku, imam besar di surga. Tuhan bukan menuduh saudara, yang menuduh saudara itu iblis, saudaraku. Tuhan membela saudara. Saudara lihat fungsi pembela, pengacara kalau orang sedang bermasalah. Dia membela, makanya orang harus cerita sama pengacaranya, betul nggak? Supaya dia bisa dibela. Jadi Tuhan itu bukan yang mau menjatuhkan saudara. Nah, Kristus naik duduk di sebelah kanan di surga, saudaraku, itu sebagai pembela, sebagai imam besar kita. Amin. Jadi banyak orang yang merasa tertuduh, merasa Tuhan membuang. Tuhan nggak pernah buang saudara. Dia udah bayar harganya dengan mahal. Dia sudah beli saudara. Dia mencintai saudara, kasih karunia yang melimpah diberikan kepada saudara. Ya, kasih karunia yang melimpah melalui karya di kayu salib itu, pengampunan, penyucian, pembenaran saudaraku. Itu diberikan kepada kita supaya apa? Supaya saudara memperoleh hidup yang menang. Tetapi tanpa Roh Kudus, saudara tidak bisa, tidak mungkin itu hidup menang. Makanya Tuhan bilang aku harus pergi dulu. Lebih bermanfaat bagimu, dia katakan, kalau aku pergi. Ya, lalu orang bertanya, lalu zaman dulu kok Roh Kudus juga ada? Ya, Roh Kudus pada zaman dulu dikatakan came upon. Came upon itu turun ke atas atau hinggap diterjemahkan lagi. Dia tidak tinggal di dalam, saudaraku. Jadi zaman-zaman Simpson, zaman-zaman
Hakim-hakim, raja-raja, mereka diurapi tetapi Roh Kudus tidak tinggal di dalam mereka. Itulah sebabnya kehidupan mereka, karakter mereka pun saudaraku ya, kehidupan mereka tidak suci-suci amat. Tetapi sekarang Roh Kudus ketika Tuhan Yesus berkata, aku akan memberikan roh untuk diam di dalam kamu. Yohanes 14 dan Yohanes 16. Indwelling, be with you and live in you. Bersama dengan kau dan tinggal di dalam engkau. Ini double portion yang dimaksudnya saudara. Anda memiliki Roh Kudus, saudaraku, yang tinggal di dalam kita untuk apa? Untuk menolong kita untuk berbuah di dalam roh. Kasih, sukacita itu tumbuh. Karakter-karakter penguasaan diri, saudaraku. Kebaikan, kemurahan, saudaraku. Amin. Tapi nggak sampai cukup di situ saja, saudaraku. Itu fitur-fitur yang sudah diberikan kepada saudara. Ada fitur yang lain. Tuhan bilang makanya jangan pergi dulu. Sekarang beda lagi. Kalian akan melayani. Kayak saudara mau baru beli handphone. Jangan dipakai dulu. Dicas dulu 24 jam katanya. Ya nggak saudara? Ya, lalu programnya diactivated dulu. Ya kalau nggak ya yang suka handphone anak muda ngerti ya. Saudara pasang misalnya BCA, MBCA. Kalau nggak diactivated nggak jalan, saudara. Walaupun programnya udah ada. Nah ini, jangan pergi dulu, diactivated dulu. Roh Kudus turun ke atas kamu. Makanya di dalam kisah para rasul dikatakan, has come upon you. Artinya tunggu sampai Roh Kudus bukan indwelling, tetapi Roh Kudus mengurapi engkau untuk melayani Tuhan. Amin. Ini kerja dua, indwelling dan outpouring. Ya, outpouring itu bicara tentang bagaimana saudara bisa melayani dengan kuasa. Saudara bisa melayani dengan karunia-karunia. Ya, di dalam kitab Filipi dikatakan dia naik ke surga dengan membawa tawan-tawanan dan memberikan hadiah-hadiah di dalam kitab Efesus itu. Dan memberikan jabatan-jabatan. Dan karunia itu menyertai jabatan, saudara. Karunia kenabian misalnya. Ya, kenabian, saudara bisa membedakan roh, saudara bisa mengatakan nubuat, itu karunia kenabian. Dan saya berdoa supaya itu terjadi di gereja kita, saudara. Amin. Muncul orang-orang yang berkarunia. Jadi jangan sia-siakan selama 10 hari ini, saudara. Ya, karunia Roh Kudus itu berfungsi bukan hanya buat di gereja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam bisnis sudah perlu karunia Roh Kudus. Karunia iman untuk bikin bisnis-bisnis yang besar. Untuk tuaian besar, perlu dana besar, saudara. Amin. Memperbesar kapasitas saudara. Seperti yang saya sudah bilang. Saudara dikasih tanah 1 hektar misalnya. Saudara bisa cangkuli. 2 bulan baru selesai. Tapi saudara kalau pakai bulldozer, setengah hari selesai. Ini yang dimaksud karunia. Karunia itu supaya efektif, efisien. Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa, power. Diterjemahkan dengan ability, efficiency, and might. Kemampuan, efisien. Ya, efisien itu tepat guna gitu loh saudaraku. Ya, sekarang teknologi makin cepat. Orang bikin jalan sebentar aja sekian kilometer. Karena peralatannya canggih. Saya percaya peralatan Roh Kudusnya juga akan semakin canggih dan semakin canggih. Amin. Karena tuaiannya semakin besar, saudara. Tuhan bilang apa yang aku kerjakan, kamu bisa kerjakan. Bahkan lebih besar dari itu. Ada yang bilang, kok lebih besar? Tuhan yang ngomong, bukan saya. Kalau kita lihat KKR Reinhard Bongke, secara kuantitas ya, bukan kualitas. Jauh lebih besar daripada apa yang Tuhan Yesus lakukan, betul gak? Tuhan Yesus sekali KKR paling 1.000, 5.000, Reinhard Bongke 100.000. Sekali lagi kuantitasnya, kualitas tidak ada yang bisa mengalahkan Yesus. Amin. Nah kalau kita nangkep ini, aku ini ada fungsinya di gereja. Kalau DNA saudara, ya, ada penginjil, ada perasul, DNA saudara gak akan betah, saudara. Saya juga udah gak betah nih, makanya kemarin lagi pergi misi, wow alive gitu ya. Pak Haris juga baru bicara tadi, Pak Simon harus sering misi, amin. Ya kenapa? Karena saya ngerasa betul-betul itulah DNA saya. Saya dipanggil untuk itu. Saya merasa gairah dan kita lihat responnya dahsyat, itu ratusan. Sudah betul-betul dia pelajar pada nangis, hancur hati. Saya bilang, wah ini DNA gue. Sama seperti, sudah tahu burung penguin ya. Kalau dia di darat tuh awkward, ya benar nggak? Tapi coba kalau di air, begitu dia masuk nyemplung, wow seperti torpedo, saudara. Nah itu, kalau orang tidak di dalam panggilannya, saudara awkward, saya katakan. Saudara canggung, saudara ngerasa, aduh kok hidupnya nggak nyaman, Anda tidak dalam panggilan. Jadi Roh Kudus panggil kita tuh, Anda mungkin dipanggil ke pengusaha, jadilah pengusaha, nggak usah jadi pendeta, saudara. Tapi pengusaha yang cinta Tuhan, pengusaha yang dipimpin oleh Roh, amin.
Karena kita nggak tahu yang di depannya apa yang harus kita putuskan, saudaraku. Bisnis apa yang bagus, orang-orang yang mendekati saudara untuk ngajak join. Kalau engkau punya karunia membedakan, dong kau bilang, nggak sejahtera. Sorry deh, nggak tahu betul saudaraku. Ya, mungkin dia baik, mungkin saudara ngerasa, oh cocok. Tapi 10 tahun lagi cocok nggak? Ketika bisnis masih kecil, cocok, baik, asik, enjoy. Tetapi ketika bisnis sudah besar, kelihatan aslinya, wah ribut, pecah. Maka saudara akan lihat ya, hidup ini betul-betul asik gitu lah. Amin. Jadi suruh tunggu sampai Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, ini ada panggilan yang hebat. Saya mau saudara melihat di dalam Efesus 1. Saya senang kitab Efesus karena Efesus itu udah lengkap semuanya, saudaraku ya. Tentang kenaikan, kebangkitan, penebusan, karya Roh Kudus, semua udah lengkap ada. Efesus 1 ayat yang ke-20 dan 21 ya. Dan dari 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan kita dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap nama-nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ini menarik sekali saudaraku. Jadi kematian Yesus itu untuk menebus kita, kebangkitannya untuk memberikan kita kehidupan yang baru. Kenaikannya itu saudaraku memberikan saudara dan saya posisi untuk memerintah bersama-sama dengan dia. Bukan memerintah dia saudaraku ya, memerintah bersama-sama dengan dia. Makanya di sini dikatakan ya, mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Kalau Yesus ada di sebelah kanan Bapa di surga, gereja ada di mana saudara? Gereja ada di sebelah kanan Bapa di surga. Kenapa? Karena Kristus sebagai kepala. Kalau kepalanya ada di sebelah kanan, maka badannya ada di sebelah kanan Bapa di surga. Amin. Kalau saudara nangkep ini, kita punya posisi yang hebat. Bersama-sama dengan Kristus sekali lagi. Makanya diam di dalam Kristus, Kristus di dalam aku. Tuhan bilang, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Rahasianya kita di dalam Kristus. Efesus 1 itu in Christ Jesus kata kuncinya. Berulang kali dikatakan. Semua itu Anda dapatkan di dalam Kristus. Dan bagaimana mewujudkannya? Dengan kuasa Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus semua janji itu, saudaraku, dengan kekuatanmu sendiri tidak bisa engkau wujudkan. Tetapi ketika sudah membiarkan kuasa Roh Kudus itu bekerja, maka semua yang sudah Kristus lakukan di salib dengan kebangkitannya itu akan saudara alami. Saudara. Amin. Kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan, kuasa kelepasan, mujizat-mujizat. Semua sudah diberikan. Memerintah. Itulah sebabnya gaya berdoa saudara akan berbeda. Engkau akan berdoa memerintah di dalam nama Yesus. Ya, perlu pendoa syafaat. Saya berdoa juga pendoa syafaat yang powerful gitulah. Yang prophetic. Ya, prophetic. Kurang. Minta. Makanya saya berdoa anak-anak muda muncul dengan seluruh karunia. Jangan pencipta lagu itu cuma Ko Simon, Ko Eris. Mungkin muncul pencipta lagu dari yang diurapi Tuhan yang jadi berkat untuk Indonesia. Kenapa enggak di gereja ini? Amin. Pengusaha-pengusaha besar muncul lagi. Saudaraku. Profesional yang hebat muncul. Karunia-karunia dan talenta-talenta dan panggilan-panggilan. Penginjil-penginjil. Saya pengen muncul lagi penginjil anak-anak muda. Yang di bawah 40 saudaraku. Ya, kami pergi misi itu ke Papua tahun 2002. Kalau nggak salah dengan Dr. J itu tahun 2002. 2000-an kita pergi. Saya ingat KKR di Timika itu 2002. Saya masih ada CD-nya. Berarti itu berapa tuh? 21 tahun yang lalu. Ko Simon kayak KCPN ya saudaraku. Ya anaknya masih lumayan lah saudanya. Ya 20 tahun lah kita KKR di lapangan bola loh saudaraku. Bukan KKR kecil-kecilan. Kita lihat orang lumpuh jalan, orang buta lihat. Kita lihat 20 tahun yang lalu. Aja. Saya KKR pertama di Isa Al-Masih. Semester 4 saya lagi mahasiswa. Itulah sebabnya saya dapat ciaya saudaraku. Ya makanya biar goreng patut gitu saudara ya, biar gak ganteng-ganteng tuh, teboga duit, amun diurapi mau payu sudah. Ya. Inilah saudara pengurapan itu bikin saudara berbeda. Amin.
Nah, sekarang nih zaman pilkada, zaman ya pemilihan caleg, ini dukun laku saudaraku. Betul. Dautoni cerita, lagi dia masih jadi dukun, itu paling laku itu kalau pilkada, pilek ya pilpres, itu paling laku. Jenderal-jenderal semua caleg itu datang ke dukun. Kenapa? Mereka perlu kekuatan lain. Nah itu KW-nya dari urapan saudara sebetulnya. Setan kasih ya pakai jimat supaya kelihatan ya menarik, berwibawa, itu KW-nya. Tetapi yang aslinya itu namanya anointing. Saudara udah punya. Makanya kenapa Yusuf dihormati, dikasihi sama raja. Kenapa Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego yang punya satu urapan saja saudaraku. Mereka belum punya indwelling. Itu dampaknya hebat banget. Makanya Tuhan bilang apa yang dianggap hebat di masa ini. Jauh lebih hebat di dalam perjanjian baru. Karena roh yang tinggal di dalam Yesus tinggal di dalam saudara. Bagaimana ada roh di dalam saudara tapi engkau masih hidup dalam dosa. Engkau masih hidup dalam kemiskinan. Engkau terus masih hidup dalam ikatan. Ada yang salah saudara. Kali roh saudara sudah dimerdekakan. Tetapi engkau perlu memerdekakan jiwamu dengan kekuatan roh. Memperbaharui pikiranmu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Renewing of your mind. Pembaharuan ini dimulai dengan apa? Firman Allah yang ketika kau baca dengan kekuatan roh melepaskan saudara. Makanya kenapa saya dorong kersel, PA. Itu yang bisa ngubahin hidup saudara. Roh saudaramu udah selesai. Selamat terima Yesus, selamat udah. Sudah dimeteraikan katanya. Efesus 1 dikatakan dimeteraikan. Pledge itu artinya saudaraku saudara sudah bikin satu menjadi hak milik. Ya, saudara udah dapat down payment-nya. DP-nya itu Roh Kudus tinggal di dalam saudara. Efesus 1 dikatakan. Ya, itu down payment, terjemahan lainnya dikatakan pledge, perjanjian seumur hidup yang bisa digagalkan. Itu sudah diberikan kepada saudara Roh Kudus. Makanya orang ketika Tuhan Yesus datang, yang naik itu yang ada Roh Kudus di dalamnya. Boleh Kristen, boleh Katolik, boleh apapun, kalau engkau lahir baru tidak ada Roh Tuhan, engkau tidak ikut diangkat. Ini sebetulnya meterai, tanda kepemilikan Tuhan dalam hidupmu. Tapi itu bukan hanya tanda, Roh Kudus itu memberikan dia sebagai penolong, makanya comforter, penolong, helper, ya standby yang selalu berdiri di samping saudara untuk menolong saudara. Kalau saudara minta tolong, counselor, penasehat. Kau perlu sehat dalam memutuskan segala sesuatu, dalam mencari jodoh, dalam mencari kerjaan. Banyak orang tinggal, oh ini lebih gede gaji, langsung saudara pindah. Kok gak tanya Tuhan dulu, gak taunya perusahaannya bangkrut, saudara jadi nganggur, terus nyalahin Tuhan. Kenapa ya Tuhan aku udah melayani kok nganggur, lagi pilih kerjaan nanya Tuhan dulu gak? Lagi Anda join dengan orang itu, Anda tanya Tuhan dulu gak? Udah diciak baru ribut, wah gak ada gunanya lah pelayanan. Nah itu, banyak orang tidak sadar bahwa Roh Kudus itu diberikan untuk menolong saudara dalam segala sesuatu. Amin. Dalam rumah tangga, dalam masa depan, dalam bisnis. Saya mengandalkan roh dalam berbisnis sungguh sudah. Bahkan dalam hal-hal yang kecil. Dalam hal-hal yang kecil. Ya ada cerita agak konyol juga sebenarnya sih ya. Saya beliin mobil buat anak saya, buat Keisha. Udah waktunya ganti, beli Mazda lagi gitu. Nah pas beli itu sebetulnya Tuhan udah ngasih tanda. Ketika ke BCA, saya bilang saya mau ngambil Mazda. BCA-nya bilang Pak nggak bisa. Loh kok nggak bisa ya? Iya yang Mazda yang di Soekarno Hatta tuh nggak bisa Pak. Tapi salesnya tuh baik, jadi saya bilang ya udah nggak apa-apa kalau nggak bisa kita ganti aja ke leasing. Jadi saya demi nolong salesnya, saya nggak tanya Tuhan dulu. Nggak taunya saudaraku, ting teng ya perusahaan yang Mazda itu bangkrut. Jadi STNK-nya nggak keluar, BPKB-nya nggak keluar. Padahal saya udah bayar lewat leasingnya sampai lunas. Casey bilang, Pak kalau 5 tahun, oh enggak, never. Akan ya. Jadi ompang terus, jadi mobil saya ompang terus. Platnya 1 tahun lebih, gaya anyar terus saudaraku. Juga STNK anak mana, ya udah digugat aja Pak, enggak. Saya bilang Tuhan saya berdoa, saya nggak mau sama yang precel-precelan gini ya keganggu. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan dalam nama Yesus, beres dalam nama Yesus.
Saudaraku, minggu lalu dapat WA, aset ABM yang ada di Soekarno-Hatta laku. Jadi semua STNK dan BPKB akan selesai dalam 2 minggu ke depan. Gampang tuh saudaraku, amin. Ya, tuh kudu pakai pengacara segala macam. Udah kita bikin konsorsium yuk, kita gugat sama-sama. Buang waktu saya memikiran misi. Dan itu saya banyak ngalamin yang begitu-begitu. Jual rumah juga begitu. Saya ingat mau pergi misi juga pada saat itu saudaraku. Ke Cilacap lagi saya jual rumah yang di Mekar Permai. Sama. Karena anak saya nambah 1 jadi saya pun saya bilang Roh Kudus tolong saya mau misi. Saya pengen jual rumah dengan cara yang gampang. Gue tonton iklan orang bolak-balik datang ke imahnya berbulan-bulan bertahun-tahun tuh payu-payu kan. Nggak mau saya enggak. Mendingan saya mikirin jiwa pergi misi. Jadi saya coba doa Roh Kudus tolong. Dah pergi misi Cilacap pulang sukacita banyak mujizat gembira. Senin saya ke kantor ada teman lama Pak David datang ke kantor. Ngobrol bisnis naon saya enak. Dulu saya instalator listrik. Sekarang lagi sepi, sekarang mah jual beli rumah. Oh gitu. Rumah saya mau dijual. Oh boleh. Ko Simon saya datang ke rumah. Lihat 5 menit. Oke jual seberapa Ko Simon? Salaman 5 menit. Ngenanya jual 5 menitnya. Bener, saya bilang heureuy, henteu ditransfer besok DP-nya. Nah DP itu. Begitu DP berarti jadi. Ketika Tuhan kasih saudara DP, Roh Kudus tinggal di dalam saudara. Jadi engkau milik Tuhan dan Tuhan akan memenuhi semua janjinya. Amin. Kalau kita ngerti ini kan wow. Selesai. Itu saya pakai, beli rumah yang. Nah itu saudara, ini bisa dibikin mudah, bisa dibikin susah. Kalau sudah terus dengan daging, nah daging itu yang perlu dikalahkan. Makanya Roma 12 katakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus. Ya, daging itu bagian saudara persembahkan. Jangan biarkan daging menguasai saudara. Saudara lihat pornografi terus, akhirnya kau jatuh dalam dosa perzinahan. Engkau jatuh dalam dosa seks. Kenapa engkau izinkan untuk dagingmu menjadi kuat? Padahal jelas di kitab Efesus dikatakan, hiduplah oleh roh. Melayani, sibuk dalam pelayanan. Thank you. Ya, sibuk dalam pelayanan, sibuk. Ada yang bilang ngapain anak buah sibuk terus ke gereja? Bagus daripada dia ikut geng motor sudah. Kenapa suami gua sibuk terus ikut pelayanan? Nanti kaum pria, nanti doa. Bagus daripada suamimu kerjanya ke karaoke atau ke panti pijet. Ibu-ibu kadang-kadang ya saya bilang Anda menjatuhkan suami saudara. Anda bersyukur harusnya punya suami yang rajin ke gereja, rajin pelayanan. Anak muda yang rajin ibadah bagus, sudah lihat ya. Anak muda ngebunuh orang, merkosa orang. Kejahatan itu semakin turun sampai ke anak muda. Kalau gereja nggak antisipasi, rusak saudaraku. Lihat gereja di Korea. Ya dulu hebat banget betul nggak? Tetapi anak muda kurang diperhatiin. Akibatnya terus hanya orang tua yang diurusin saudaraku. Bukan orang tua nggak penting. Tetapi generasi berikutnya apa yang terjadi? K-pop. Kita bersyukur gereja anak muda di Indonesia maju. Banyak yang musuhin, tidak, bersyukur. Bersyukur untuk Mawar Saron, bersyukur untuk AFGF, bersyukur untuk gereja yang melayani anak muda. Di Singapura ada Kong Hee, ada Joseph Prince, ada banyak hamba Tuhan yang melayani anak muda. Ya Pastor Ho, bagus. Kenapa? Ada masa depan. Jadi kita bukan musuhin, kita bersyukur dia ambil pangsa yang kita nggak ambil. Makanya kenapa kita juga sekarang bergerak ke situ. Amin. Nangkep saudara, Roh Kudus lagi kerja nih. Roh Kudus lagi kerja, kita nangkep Tuhan bawa kita kemana. Itu yang saya doakan untuk gereja ini untuk 5 tahun ke depan. Kita mau nangkep jiwa di mana, kita mau misi di mana. Kita bongkar semua yang udah kita kerjain. Yang udah selesai kita akan bilang selesai udah, gue jalan yang lain. Tapi dalam pimpinan roh. Bisnis juga sama, kalau Tuhan udah bilang udah kayak sungai Kerit gitu ya. Elia udah di situ sungainya udah kering, lu pindah ke rumah janda sana. Dia kau akan pelihara kau di situ sana. Kalau dia tetap di sungai Kerit dia nggak akan makan, dia nggak akan minum. Karena udah kering, udah selesai di situ. Nangkap gak sih? Cerita-cerita di sini semua di Alkitab itu gambaran. Kalau kau hidup dipimpin roh, di dalam roh, kau akan mengalami yang terbaik di dalam hidup ini buat dirimu dan buat keturunan saudara. Dan masa depan gereja ini. Saya percaya kita gak akan segini terus. Saya percaya kita akan terus mengembang saudaraku. Dengan orang yang berkualitas bukan hanya soal jumlah. Tapi orang yang punya hidupnya menang.
Orang yang menghasilkan karya. Kita lagi membangun orang. Kita bukan ngumpulin orang, saudaraku. Anak muda yang punya masa depan. Bakal jadi profesional yang hebat. Pengusaha yang takut akan Tuhan. Ibu-ibu rumah tangga yang perkasa yang hebat, saudaraku. Yang punya hikmat di dalam hidupnya. Itu gereja. Jadi Bapak, Ibu, saudara sekalian. Ini yang saya rindukan. Ya Roh Kudus diberikan. Naik duduk sebelah. Supaya kita memerintah bersama-sama dengan dia. Makanya saudara, I command in the name of Jesus. Ya, saudara bisa ibu-ibu. Berdoa buat suamimu yang belum bertobat. Buat anak-anakmu. Buat keluargamu. Buat bisnis saudara. Berdoa di dalam nama Yesus. Maka saudara akan mengalami mujizat itu, saudara. Wow. Ya sedikit lagi saya ingin membagikan. Ya, Filipi 2 ayat 9. Masih bersangkutan dengan yang tadi, saudaraku. Supaya saudara berdoa dengan gaya yang berbeda, saudara. Filipi 2 ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, apa yang kurang dari gereja sekarang? Gereja punya gedung yang mewah. Gereja punya gedung yang hebat. Gereja punya banyak dana, saudaraku. Satu yang kurang, gereja kurang kuasa. Ini yang harus kita kejar Bapak Ibu saudara sekalian. Kuasa, hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan gak bisa digantiin dengan lampu, dengan dry ice saudaraku. Dengan kemeriahan-kemeriahan. Tidak, hadirat Tuhan itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Itu yang kita harus kejar. Kalau kita dalam hadirat karena semua selesai. Di hadirat Tuhan semua selesai. Masalah saudara, masalah perasaan jiwa saudara yang luka. Orang-orang yang sakit saudaraku. Di hadirat Tuhan itu yang kita kejar. Amin. Kejarlah kuasa dan kuasa itu sudah diberikan. Segala kuasa di bumi, di surga, di bawah bumi. Sudah diberikan kepada Yesus. Dan kita bilang kalau engkau mengasihi aku dan tinggal di dalam aku. Mintalah apa saja. Amin. Masa depan anakmu. Anak-anak muda minta. Saya ini anak remaja miskin. Cuman satu, saya punya iman yang gede sejak muda. Saya sering bilang sama anak PA saya dulu ya. Yang anak PA saya apa? Walaupun miskin gak punya apa-apa, saya bilang suatu saat kokoh akan mencapai titik ini. Satu saat ini. Dan saya ngalami. Saya lihat bahwa iman itu tidak pernah sia-sia. Iman kepada karya Kristus, saudaraku, tidak pernah sia-sia. Anak muda kejarlah itu. Kalau anak muda kejar itu sebenarnya segalanya buat engkau. Masa depanmu, ya karirmu, harga dirimu. Kejar dalam Yesus. Kalau kau miliki itu, kau udah miliki segala-galanya. Sama, saya gak punya apa-apa, gak bisa diandelin. Papa saya tukang main judi, saya gak punya koneksi apa-apa. Saya gak punya apa-apa, tapi saya punya satu, saya punya iman. Dan saya cinta Tuhan sejak muda. Kalau saya kejar Tuhan, saya benar-benar kejar Tuhan. Saya kadang 2 puasa sendirian, saudaraku. Lagi saya pengen diurapi Roh Kudus, saya goler tiap hari seminggu, saudaraku. Tiap hari, tiap jam 8 malam tuh ngegitar. Saya ingat saya di rumah yang sangat sederhana sekali. Itu Babakan Siliwangi sekarang udah gak ada. Kita ngontrak di situ supaya dekat ke ITB. Karena koko saya kuliah di ITB, saya di ITT. Jadi saya pakai motor, dia bisa jalan kaki. Itu aja tujuannya. Saya ngegoler di bawah, terus Tuhan penuhi Roh Kudus. Gak taunya ada Maranatha Singer, saya ingat. Dari Amerika datang, saudaraku. Di Gelora Separua dulu sering dipakai. Nah Maranatha Singer datang, saya duduk, mereka nyanyi langsung penuh roh. Nah saya rindu tuh pujian penyembahan kita gitu loh. Bukan hanya wow kelihatan keren, tapi ada hadirat Tuhan yang melepaskan dan memulihkan. Jadi para song leader, para singer, pemain musik minta urapan itu. Yang ada pada Asaf, Heman, dan Yedutun. Minta urapan kenabian. Dari para penginjil minta karunia mujizat. Karunia kesembuhan, karena itu efektif sekali. Satu orang sembuh, satu kampung bertobat, sudah. Nah itu, kita gak bisa cuman debat kusir yang gak perlu lewat YouTube dan segala macam, saudaraku. Bukannya dapat jiwa, kita malah ya dilaporin nanti, saudara. Biarlah itu yang orang yang punya karunia apologetik yang seperti itu, tapi Anda tak perlu.
Ya, tetangga sakit, Anda tumpang tangan dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Kita akan mengalami breakthrough dan hidup saudara gak akan sama lagi. Tidak akan pernah sama lagi. Ya, kejar Tuhan, makanya 10 hari ini kejar Tuhan. Kejar Roh Kudus. Kalau engkau belum pernah ngalamin yang namanya kepenuhan Roh Kudus, minta. Yang udah selalu, kan saudara kan gak ngecas cuma sekali kan. Kalau udah kosong diisi lagi. Ya itu yang namanya penuh dengan Roh itu berulang-ulang. Baptisan cuma sekali. Kamu ya. Dan tapi diurapi juga bisa berulang-ulang. Daud diurapi pertama oleh Nabi Samuel. Kemudian ketika dia jadi raja, dia diurapi lagi di Yehuda. Ketika dia jadi raja untuk seluruh Israel, dia diurapi lagi. Lihat, pengurapan itu meningkatkan kapasitas. Dan biar pengurapan Tuhan turun atas saudara hari ini dan hari-hari ke depan. Tuhan memberkati, beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari, musik pujian. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu yang tadi ya, Allah Roh Kudus. Oh haleluya, mari Bapak Ibu saudara sekalian, saya percaya Tuhan berbicara banyak pada saudara pada pagi hari ini. Dengar panggilan Tuhan, dengar saudaraku, engkau tidak boleh hidup dalam terus keterikatan, kelemahan, ketidakmampuan. Karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam saudara. Bagian saudara sederhana, izinkan Roh Kudus, katakan Roh Kudus engkau penolong. You are the comforter. You are my helper. My counselor. Stand by. Engkau selalu siap untuk menolong aku Tuhan. Aku mau lepas, aku mau bebas dari segala tekanan batin, sakit, penyakit, ketakutan, kegentaran, kebencian. Roh Kudus tolong aku. Aku mau melepaskan pengampunan supaya jiwamu dipulihkan saudaraku. Atau tubuhmu mungkin katakan, aku percaya, aku terima kemenangan, aku terima kesembuhan, aku terima mujizat. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa karyamu itu sempurna di surga. Sempurna Tuhan Yesus di kayu salib. Aku percaya semua sudah kau berikan untuk aku nikmati bersama-sama dengan kau. Oh, haleluya. Mari nyanyikan sama-sama. Yesus Tuhan, ya kau ditinggikan Tuhan. Mari tinggikan dan muliakan Dia. Dimuliakan dan naik ke surga. Yes Tuhan. Kau berikan Roh Kudus. Kau bebas bekerja pada pagi hari ini. Kuatkan dan Menolong selalu seluruh hidup, bersekutu denganmu selamanya. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan ditinggikan. Oh, Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. haleluya. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu seluruh hidup, bersekutu denganmu selamanya. Ya, katakan sama-sama dari dalam hatimu. Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu
Haleluya. Saya mau berdoa secara profetik saat ini, saudara. Ya, saudara tangkap ini. Kalau ada hal yang menyentuh kehidupan saudara, saya katakan amin. Yes, itu buat aku. Ya, saya akan berdoa untuk segala macam masalah, segala macam ikatan dan pekerjaan iblis di dalam hidup. Saya berdoa untuk kelepasan. Saya percaya Tuhan akan melepaskan dan memulihkan kau hari ini juga. Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan akan memberikan kepadamu kuasa untuk hidup menang. Nah, saudara, saya akan mengucapkan kata-kata profetik dan saudara tangkap. Ya, saudara yang setuju dengan saya nanti berkatakan amin. Yes, amin. Itu buat aku, yes. Amin. Saudara respon. Haleluya, Yesus. Haleluya. Tuhan, aku percaya Tuhan. Hari ini Tuhan, Engkau memberikan kuasa kepada kami untuk memerintah bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Ikatan-ikatan dosa, ikatan seksual, ikatan ketakutan dan kekhawatiran. Di dalam nama Yesus menyingkir di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ketakutan, depresi, menyingkir di dalam nama Yesus. Penyakit-penyakit fisik dari ujung kepala sampai ke turun di dalam nama Yesus menyingkir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh kemiskinan, kutuk-kutuk keturunan, aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kelepasan. Terima kelepasan. Terima kelepasanmu. Secara benteng-benteng yang menguasai pikiran dan perasaan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku robohkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hirama sakata malam. Dan saat ini saudara, terimalah pengurapan Tuhan atasmu. Terimalah pengurapan Tuhan. Terimalah kuasanya mengalir menjamah hidupmu. Damai sejahtera dari surga mengalir. Mengalir. Kasih dari surga memulihkan kau, menyembuhkan kau, melepaskan kau. Di dalam nama Yesus. Mari sembah dia saudara. Suami kepada istrinya, Tuhan memulihkan di dalam nama Yesus. Kami percaya kami akan dipakai. Bangsa-bangsa menjadi bagian warisan-Ku Tuhan. Bebaskan rohmu, anak muda, terima pengurapan Tuhan, terima karunia-karunia baginya, turun atasku, sikata kala malam. Haleluya, haleluya, Terlalu kecil. Pakai jadi terang bagi bangsa-bangsa. Terlalu kecil bagimu. terima kuasanya, Kota ini terima terlalu kecil kuasanya. bagimu. Warisan bangsa-bangsa. Kira mama takaya rabasi kira rabasi kira rabasi kira takaya ramu. Ini waktu kudus sudah dengan Tuhan. Bebas berdoa, saudara. Ayo katakan. Tuhan berkata, jika aku di dalam engkau, engkau di dalam, mintalah apa saja. Mungkin ada pergumulan pribadi tentang suami, tentang istri, tentang pekerjaan, tentang masa depan saudara. Ayo berdoa secara pribadi. Katakan,
Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Percaya. Aku memiliki Aku minta roh-Mu. bangsa-bangsa Aku memiliki janji-Mu Tuhan. Aku percaya, aku terima hari ini juga kemenangan yang daripadamu Amin. Tuhan. Aku terima mujizat hari ini juga. Ayo terima saudara. Amin, dalam nama Sampaikan Yesus. isi hatimu kepada Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Haleluya. You are more than able. That's why I trust you, Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Kebersyukur. Ya, terima saudara. Terima kuasanya mengalir, mencamah engkau, memulihkan engkau. Ya, segala ikatan dilepaskan, segala pintu-pintu yang tertutup terbuka di dalam Amin, nama dalam nama Yesus. Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus terus melanjutkannya Tuhan. Amin. Sepanjang bulan, sepanjang minggu pekan doa ini hamba berdoa mujizat, pengurapan, talenta-talenta akan dinyatakan, karunia-karunia akan bekerja Tuhan. Munculkan orang-orang hebat di gereja ini Tuhan. Yang jadi berkat bukan hanya bagi gereja tapi bagi kota dan bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan yang terbaik. Haleluya. 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 Amin. Silakan duduk Tuhan berkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati, amin. Mari beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Saya atas nama jemaat di tempat ini dan seluruh panitia Hari Kenaikan Tuhan Yesus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Simon Irianto yang sudah memberkati kita. Bapak Ibu masih ada 10 hari ya, dimulai besok jam 6 sore di Pasir Koja nomor 39 ya. Bapak Ibu boleh membawa siapapun, boleh datang, kita akan belajar ya. Kita akan lebih mengenal lagi siapa itu pribadi Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, fungsi daripada Roh Kudus, bagaimana supaya ability itu, kemampuan dan keefisienan itu bisa bekerja dalam kita. Bagaimana kita nggak sombong juga Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sebentar kita akan memberikan persembahan. Ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima amplop persembahan, boleh angkat tangannya, nanti tim Asyar akan menolong. Boleh angkat tangannya mungkin di atas, semua sudah menerima. Saya mengundang pelayan kolektan yang bertugas pada pagi hari ini untuk boleh kita maju bersama-sama. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mari kita angkat amplop kita di hadapan Tuhan. Ya, ini sesuatu yang berbeda tapi saya ingin melakukan ini pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang mau memberi saja ya boleh mengangkat tangannya. Tuhan, kami bersyukur kami diberkati oleh pujian dan penyembahan. Kami diberkati oleh firman Tuhan dan sebentar kami ingin memberkati Engkau Tuhan melalui persembahan kami. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau mengganti berlipat-lipat Tuhan menjadi 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu diberi kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Untuk memberitakan perbuatannya.
mari bangkit berdiri. Bapak Ibu, kita akan berikan salam, berikan shalom. Boleh lambaikan tangan satu dengan yang lain. Kita akan masuk di dalam doa sebentar Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, berdoa berbeda ya, tidak memohon tetapi kita memerintah. Amen. Karena kita diberi apa? Diberi apa Bapak Ibu? Diberi kuasa karena Roh Kudus tinggal di dalam hati kita ya. Mari kita bersatu hati. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini Tuhan. Mari angkat tangan Bapak Ibu. Kita berdoa untuk GBI Pasir Koja dan seluruh cabang-cabangnya. Kami berdoa Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Gembala Sidang kami, Pak Yance Hans dan Bapak Simon Irianto Tuhan. Mari Tuhan berikanlah hikmat yang lebih lagi Tuhan. Berikan kuasa yang lebih lagi Tuhan. Beri kesehatan, kekuatannya daripada Engkau Tuhan. Tambahkan Tuhan. Powerful Tuhan. Sehingga Pak Yance, Pak Simon dimanapun berada Tuhan. Mereka boleh menjadi terang, mereka boleh menjadi garam Tuhan. Berkati usaha pekerjaan Pak Simon Tuhan yang menolong. Berkati pengajaran dari Pak Yance juga Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan Engkau kedua hamba Tuhan ini Tuhan. Berkati Ibu Indri Hans sebagai Ibu Gembala Sidang kami Tuhan. Kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan Engkau Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita berdoa buat setiap komisi-komisi dan ibadah-ibadah yang ada di gereja kita. Juga buat gembala-gembala umum 1, 2, 3 dan cabang-cabangnya. Mari angkat suaramu Bapak Ibu. Kami juga menyerahkan Tuhan setiap komisi-komisi yang ada di gereja kami ini Tuhan. Berkati komisi Youth, komisi Abi Tuhan, komisi Esther Glorious Ministry Tuhan, komisi WBI, komisi Kompas Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan juga para gembala Tuhan yang dipercayakan oleh Engkau, baik KU1, KU2, KU3 dan cabang-cabang semuanya Bapak. Kami berdoa supaya kami bergandengan tangan Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh Tuhan dipakai oleh Engkau Tuhan, memenangkan banyak jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih, berkati anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Bangkitkan roh yang kuat, bangkitkan semangatmu Tuhan. Bangkitkan api yang daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu, ini hari kebangkitan kami. Ini Tuhan minggu kebangkitan kami. Mulai besok Tuhan sampai 10 hari pengurapan Bapa. Kami percaya ada urapan yang baru. Ada kuasa yang diterima oleh anak-anak-Mu di tempat ini. Ada terobosan di dalam ekonomi. Ada terobosan dalam sekolah, dalam pendidikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terakhir kami berdoa buat jemaat-Mu pada pagi hari ini. Jamalah Tuhan jemaat-Mu yang sakit, letih, lusuh, lemah Tuhan. Kami berdoa yang terikat, bebaskan Tuhan. Sakit apapun, kanker, tumor Tuhan. Kami percaya bilur Yesus menyembuhkan. Kuasa Yesus menyembuhkan. Darah Yesus menyembuhkan Tuhan. Segala sakit apapun Tuhan, kami percaya Tuhan. Yesus dokter di atas segala dokter. Yesus Allah yang menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau beri terobosan bagi yang berusaha Tuhan. Beri keahlian, beri kecakapan, beri kemampuan Tuhan di dalam mengelola bisnisnya Tuhan. Juga yang bekerja Tuhan, Tuhan tolong berikan keahlian Tuhan. Tolong anak-anak kami yang sekolah, yang belajar Tuhan. Beri kepintaran, kepandaian Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu berbeda satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terakhir berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, hati-Mu ada di Indonesia Tuhan. Hati-Mu ada di sini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia bangsa yang besar Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Nya Tuhan. Indonesia Tuhan, di hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, bangkitkan Tuhan. Kami berdoa buat pemilu 2024 Tuhan. Tuhan, tidak ada kerusuhan, tidak ada apapun Bapak, tidak ada kepentingan diri pribadi Tuhan. Kami percaya kalau Yesus ditinggikan, kalau kami berdoa Tuhan, sesuatu pasti akan terjadi. Sesuatu pasti akan dialami oleh bangsa ini. Pemulihan Bapak, terobosan Tuhan, tidak ada kemiskinan Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan kuasa darah Yesus yang boleh melindungi bangsa dan negara kami. Terima kasih Yesus buat pagi hari ini Tuhan.
Kami menikmati Engkau Tuhan. Berkati semua yang sudah melayani, baik worship leader, singer Tuhan. Baik pemain musik semua yang bermain dengan indah Bapak. Berkati soundman, LED Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan. Bahkan guru-guru yang sudah mengajar pada pagi hari ini. Kami berdoa buat Pak Simon sekali lagi Tuhan. Berkati Tuhan. Terima kasih buat pesan yang disampaikan beliau Tuhan. Biarlah kami boleh menangkap. Menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami melakukan firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan Bapak. Terima kasih Yesus, sebentar kami pulang. Berkati suami yang kami cintai, berkati istri yang kami kasih, berkati anak-anak kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, sepanjang hari ini, bahkan besok, bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan, selama-lamanya. Tuhan menyertai kami. Angkat tanganmu Bapak Ibu, kita akan menerima doa berkat. Saya mengundang Pak Simon. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Turunlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub kepadamu. Menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kasih karunia yang melimpah-limpah kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberi damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiran. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan kasih Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus membawa engkau di jalan kemenangannya. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Thank you. Silakan duduk Bapak Ibu, izinkan kami hamba-hamba Tuhan untuk boleh ke depan.